Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Kasus Jessica Mirna. Kita ketahui, yaitu dengan terbunuhnya seorang wanita yang disinyalir adalah masuknya sianida masuk ke dalam tubuh korban tersebut. Kita ketahui kasus Jessica Mirna begitu alot, panjang, dan akhirnya keputusannya adalah keputusan hakim. Kenapa? Karena memang tidak terlihat di sana ada pelaku memasukkan sianida ke dalam gelas tersebut dan tidak ada terlihat CCTV yang ada di sana, ya. Walaupun itu hanya melihat ke tempat duduknya Jessica, tapi terhalang oleh bag, ya, oleh cover bag yang kecil itu terhalang, jadi tidak terlihat sebenarnya pergerakan itu. Nah, tetapi begitu alot, panjang, lebar, ya, lama sekali ini kasus ini terungkapnya. Yaitu apa? Karena memang tidak ada CCTV yang memantau jelas bahwa memasukkan sianida. Di dapur pun CCTV tidak terlihat, walaupun Jessica sempat masuk ke belakang, tetapi tidak ada mengeluarkan serbuk sianida itu ke dalam air kopi tersebut, ya. Termasuk juga pada saat duduk di kafe tersebut itu terhalang oleh pot kembang dan godobek, ya. Nah, sekali lagi bahwa ini prosesnya panjang. Banyak ahli yang dihadirkan di sana, ahli-ahli yang banyak dihadirkan. Ujung-ujungnya adalah hakim menentukan. Bagaimana dengan kasus Subang? Kasus Subang begitu alot. 2 tahun lebih baru terungkap. Itu pun atas dasar pengakuan. Bisa dibayangkan kalau tidak ada pengakuan Ramdhanu bagaimana jadinya? Ya, mungkin bisa jadi tidak terungkap, ya. Atas pengakuan Ramdhanu, yang memang jadi permasalahan adalah satu adalah alat bukti. Itu permasalahannya adalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena 2 tahun berlangsung tidak ada 2 alat bukti yang kuat, sehingga tidak ada celah untuk ditersangkakan seseorang sebelum ada pengakuan Ramdhanu, ya. Sebelum ada pengakuan Ramdhanu tidak ada 2 alat bukti yang kuat untuk mentersangkakan seseorang. Coba ini kita lihat korelasinya, ya. Munculnya pengakuan Ramdhanu barulah tersangka. Ini kita berpikir secara logika saja. Tidak, katakan kalau saya hitungnya beginilah. 2 tahun kosong lah, 2 tahun dalam artian begini, maksudnya waktunya, ya. 1 sampai 2 tahun tidak ada alat bukti yang kuat. 2 tahun lewat 1 hari, misalkan ini saya ambil contohnya begitu. 2 tahun lewat 1 hari, Ramdhanu mengakui. Akhirnya besoknya jadi tersangka. Bukan besoknya maksudnya. Beberapa kemudian jadi tersangka, tidak waktu yang lama. Tersangkanya di kasus Subang atas dasar pengakuan Ramdhanu, bukan 2 alat bukti. Ya kan? Nah, artinya apa? Bahwa pengakuan saudara Ramdhanu baru muncul tersangka setelah ada serah terima. Kalau kita lihat serah terimanya kan, serah terima saudara Ramdhanu itu jarak ke penangkapan itu sangat dekat sekali. 2 tahun tidak ada alat bukti yang kuat untuk mentersangkakan seseorang. Jadi berarti lemahnya di mana? Di alat bukti kalau gitu, ya. Lemahnya itu kan di alat bukti karena tidak ada yang kuat. Karena kalau sebelum Ramdhanu mengakui kemudian sudah ada alat bukti, ya sudah jauh-jauh hari sudah ditersangkakan. Tetapi ini ditersangkakannya, ya, adalah setelah Ramdhanu mengakui. Apa hubungannya dengan kasus sianida Jessica? Pihak hakim sudah mempelajari semua CCTV dan lain sebagainya, sejarah Jessica Mirna dan sebagainya. Di kasus Subang, kita yakini hakim sudah mempelajari ini semua. Saya yakini hakim sudah mempelajari mulai dari awal, tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19, mungkin saja mempelajari bukan hanya tanggal 17, mungkin sebelum-sebelumnya sudah dipelajari oleh hakim. Dan saya yakin banget
bahwa hakim sudah mempelajari semua proses-proses tanggal 17, 18 rekonstruksi, tanggal 19-nya ada sesuatu, pasti sudah dipelajari. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti di persidangan adalah keputusan hakim yang akan menentukan. Tidak menutup kemungkinan. Karena sekarang lagi akan bergejolak. Kenapa? Yang satu mengatakan bahwa pelakunya ada di sana, yang satu mengatakan saya tidak merasa ada di sana. Ini kan hal yang sangat berbeda sekali. Hal yang sangat bertolak belakang, dan tentu ini tugas hakim, tugas jaksa penuntut umum, maksud saya bukan tugas hakim. Tugas jaksa penuntut umum untuk bisa membuktikan bahwa mereka semua ada di TKP dan membuktikan, meyakinkan kepada hakim. Tetapi hakim juga sudah mempelajari semuanya. Apakah mungkin bahwa nanti keputusannya akan seperti kasus Jessica, adalah keputusan hakim, bahwa atas dasar intuisi hakim. Jessica Mirna tidak ada alat bukti yang kuat di sana. Begitu banyak ahli yang dihadirkan, tetapi CCTV itu tidak melihat bagaimana ada proses memasukkan cyanida ke dalam kopi. Termasuk juga pada saat CCTV mengarah ke sini, itu terhalang oleh bag tersebut. Jadi tidak ada pergerakan sebenarnya. Nah, hakim yang menentukan. Kasus Subang, apakah mungkin adalah hal yang sama? Kita tunggu saja sejauh mana. Karena begini, kalau kita mau berbicara masalah melakukan apa tidak melakukan, Ramdhanu mengakui dia melakukan. Ramdhanu mengakui melakukan. Artinya dia sudah apa namanya, berani dan siap mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh saudara Ramdhanu. Ya, keberanian, kejujuran saudara Ramdhanu. Pak Yosep mengatakan tidak ada di TKP. Tetapi permasalahan satu adalah kenapa pada saat rekonstruksi Pak Yosep mau mengikuti dengan alasan pengen tahu katanya sejauh mana apa yang dilakukan oleh Ramdhanu. Kalau Anda tidak merasakan, Anda tidak merasa melakukannya, tidak usah ditolak. Seperti Ibu Mimin Abi Arigi sempat menolak gitu kan. Waktu itu kan sempat hadir di TKP tapi tidak jadi untuk melakukan rekonstruksi. Harusnya ya seperti itu kalau memang ya, tapi kan itu keputusan dari Pak Yosep ya. Semuanya juga hanya Pak Yosep yang tahu apakah memang benar hanya pengen mengetahui dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kemudian juga sebenarnya kalau memang benar-benar tidak melakukan dan benar tidak akan, bisa dilakukan dengan sesuatu hal yang sifatnya apa ya, pemberontakan lah, bahwa kita tidak ada di sana, bahwa dia tidak ada di sana, seperti itu ya. Tapi kembali lagi, ini adalah suatu tantangan buat jaksa penuntut umum untuk bisa membuktikan apakah memang benar Pak Yosep, Ibu Mimin Abi ada di sana. Mereka satu paket dengan saudara Ramdhanu. Ya, kalau mereka ada di sana, karena di rekonstruksi itu jelas apa yang dilakukan oleh mereka sama-sama semuanya. Ya, nanti ini kekuatan daripada Pak Rohman Hidayat sebagai kuasa hukum dari Pak Yosep untuk mereka juga membuktikan bahwa mereka tidak ada di sana dan akan berperang dengan jaksa penuntut umum membuktikan bahwa mereka ada di sana. Hakim sudah mempelajari semuanya. Kita yakini bahwa sebenarnya sudah ada di hakim. Tinggal nanti kita lihat di persidangan bagaimana informasi-informasi yang keluar daripada mulut para tersangka nanti pada saat duduk di kursi panas. Termasuk juga adalah para saksi yang akan didengarkan oleh para hakim. Keputusan hakim nanti akan menentukan. Dan saya yakin hakim sudah mempelajari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.